Oke, karena ini record. Oke guys, welcome di part 2. Ini udah masuk ke record ya. Kita masuk ke part 2. Jadi tadi kita terakhir sampai transfer beda entitas dari pusat ke daerah. Misalnya, Kemenkes transfer penawar corona ke Dinas Pendidikan Daerah senilai 200 juta. Maka nanti penjurnalannya itu nggak pakai transfer masuk lagi guys. Jadi kayak udah langsung beban bansos ke barang konsumsi senilai 200 juta. Seperti ini guys. Oke, jadi seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sampai sini? Itu kreditnya wajib barang konsumsi. Nanti itu tergantung asetnya aja. Karena ini asetnya itu obat, yang obat itu masuk barang konsumsi, maka barang konsumsi. Tapi nggak selalu barang konsumsi. Nanti dilihat dulu asetnya. Kalau asetnya peralatan dan mesin, berarti kreditnya peralatan dan mesin. Kalau asetnya apa ya, kas, berarti beban pada kas. Oke. Jadi kayak Fik, itu kenapa beban bantuan, Fik? juga beban barang yang diserahkan. Beban yang diserahkan tuh ada nggak sih? Beban yang diserahkan tuh ada nggak sih? Beban persediaan yang diserahkan. Oh ini. Nah, yang diserahkan. Jadi kayak ya persediaan yang diserahkan pada barang konsumsi. Kalau nggak barang konsumsi nih, kalau ini kan kalau misalnya dia niatnya di akhir, kalau misalnya niatnya dari awal, berarti bukan barang konsumsi, tapi persediaan untuk dijual atau Diserahkan ke masyarakat. Oh. masyarakat. Fik, dia itu menerima atau menyerahkan, Fik? Nyerahin. Ini kan kita kan dari sisi pemerintah pusat kan, soalnya kan kita kan ngomongin akuntansi pemerintah pusat. Jadi makanya pakainya beban. Oh, ini beda kasus. Beda kasus sama yang tadi. Oh iya. Contoh lo, Joseph. Ini kan ada soalnya kan, misal Kemenkes transfer penawar corona ke dinas daerah. Jadi pakainya beban, bukan transfer keluar. Bukan transfer keluar lagi, tapi udah beban. Begitu. Gitu ya guys, jadi jurnalnya. Excelnya kelihatan kan? Kelihatan. Jadi langsung aja barang konsumsi ada transfer masuk, soalnya pada entitas yang sama 54 juta. Ya lanjut. Topik yang notepad tadi nanti disimpan ya. Gimana? Yang notepad tadi filenya nanti disimpan ya. Gimana nggak jelas ya? Coba bicara ada apa sih menggema atau nggak jelas? Oh, nerima kekunci. Ya, wait, aku tak cara jangan mah gimana? Oh ini. Gimana kok? Kita tunggu pertanyaan Kopa dulu ya, guys. Bukan pertanyaan, aku udah nulis di ini. Oh, notepadnya di save ya. Oke. Ya nanti aku save. Oke. Nah, teman-teman jangan langsung beranjak ke tanggal 16 dulu. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang SP2DGU nihil. Oke, guys. Ini kasus yang kita yang bersangkutan dengan kasus nomor poin 10. Jadi gini guys. Jadi di jurnal yang pertama kita buat jurnal biasa. Belanja barang yang masih harus dibayar ada ditagihkan ke entitas lain. Kita nerima duit, ya kan? Kita nerima duitnya di sini. Belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Jurnal 1. Oke. Kemudian jurnal 2 kita mengembalikan seperti mengembalikan UP-nya. Jadi uang muka dari KPPN pada kas pembayaran pengeluaran. Ini jurnalnya udah paten kalau SP2DG ini jurnalnya kayak gini. Ini udah paten. Fik, aku mau nanya, Fik. Ya? Bedanya ditagih dari entitas lain dan diterima dari entitas lain itu apa? Diterima dari entitas lain itu debit. Ditagihkan ke entitas lain itu kredit. Ya, segampang itu. Oh, berarti dia sama-sama jurnal penyeimbang.
Iya, dia itu akun penyeimbang. Oh, oke. Oke, Itu Fit. dia. Jadi, gini gengs, buat khusus ini, kita membuat 2 jurnal. Jadi yang pertama jurnal dari SP2DGU-nya sendiri, yang pertama penihilannya. Nah, ini seolah-olah kita menerima uang jurnal ini. Belanja barang yang masih harus dibayar. Ada ditagihkan ke entitas lain. 45250. Hmm. Kemudian penihilan. Penihilan itu maksudnya kayak kita seolah-olah tidak menerima uang. Gitu kan. Kan berarti kan ini pengertiannya menerima uang. Dia Iya. kita seolah-olah tidak menerima uang, maka uang ini kayak seolah-olah harus disetor. Dapat nggak? Nge. Jadi kayak plus, ini plusnya, ini minusnya. Ini plus nambah kas, ini minus nambah minus kas. Jadi nol saldo kasnya seolah-olah. Nangkep nggak? Kira-kira. Jadi kalau setiap ada kasus yang bilang SP2D GU nihil harus kayak gini. Iya, harus kayak gini. Oh, oke. Dan kemudian jurnal kasnya sama kayak yang di sini, belanja yang masih belanja apa sih? Belanja langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan bahan makanan dari ini. Dia bukan 10 Desember ya, guys. Dia 14 Desember. Nah, dia 14 Desember ya, guys. Soalnya dia baru terbit tanggal 14 Desember. Ya. Ya. Masih ada yang ditanyain lagi sampai sini? Udah tahu kan perbedaannya SP2DGU nihil dan SP2DGU biasa? Udah. Kalau SP2DGU biasa, dia jurnalnya ini doang. Tapi kalau SP2DGU nihil, dia sampai sini. Itu bedanya. Oh. Ya. Itu aja ya. Ya. Yang lain nangkep kan, guys? Yang lainnya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke bagian tanggal 16. Salah. Iya, tanggal 16. Satker, bendara pengeluaran menyetorkan sisa UP ke kas negara. Nah, ini mau nggak mau kita harus saldo kas di bendara pengeluaran yang terakhir. Tadi kan kita minta UP 60 juta kan? Ya kan? Tadi UP awal 60 juta. Kemudian dikurangi yang nihil. Yang nihil tadi yang udah disetor 45 250 gitu kan, gengs? Ya. Makanya jurnal. Salah. 45 250 500. Hati-hati ya, gengs. Ini kadang-kadang sering banget lupa ada 500 di belakangnya nyempil. Kamu kayak benci banget ada 500 nyempil di belakang, ada langsung kelewat. Nah, itu nanti ketemunya kayak gini lah. Gak ada masalah ya, gengs, di sini ya. Setor UP itu salah satunya. Tinggal dibalik aja uang muka dari KPPN pada kas di belakang. Jurnal kasnya nggak ada, soalnya nggak ada di DL atau di KPPN. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, Satker menerbitkan surat tagih. Fik, Nah, jurnal penyetoran itu jurnalnya pasti itu. iya pasti ini. Setor UP ya, pasti itu. Soalnya kan tadi kan pas kita nerima UP kan jurnalnya kas di bendara pengeluaran pada uang muka di KPPN kan. Pas Oh, aja. Gitu. berarti dibalik aja ya? Iya dibalik aja. Tapi ada loh orang yang buat akun pendapatan transito itu apa? Itu sebenarnya nggak di jurnal sih. Makanya aku nggak setuju sama si PSB yang tahun ini, PSB yang baru. Jurnal itu sebenarnya nggak ada. Pendapatan transito itu sebenarnya cuma ada di KPPN atau SATK yang nyatet. Jadi ini nggak nyatet. Intinya kalau transito itu nggak usah dipikirin. Ini yang dicatat yang ini aja deh. Pas SP2D terbit munculin. Terus pas setorin aja. Ya, itu aja. Gak usah mikir transito, gak bakalan keluar gitu. Oh iya. Oke ya. Ya. Ada yang pengen ditanyakan lagi? Halo? Halo. Udah.
Ih, dari tadi aku ngomong nggak ada suara aku rupanya mau nangis. Lanjutlah, Pik. Ini tadi mau kutanya, Fik, kenapa tiba-tiba ada yang kayak ngasih itu uang muka dari KPPN itu, Pik? Maksudnya Yang tadi yang dia SP2D nihil tadi tuh kayak mana? SP2DG Unihil ya. Oke. Jadi gini, kita kita buat saldo akun aja, kas kotor gitu ya. Mana sih? Kas kotor. Jadi gini, saya dapatkan dasarnya kalau SP2DG Unihil itu sebenarnya kas Hmm? itu nol. Nangkep nggak sampai sini? Kita nggak dapat duit sama sekali. Dapat ya? Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Nah, biar kasnya itu sama dengan nol, kan awalnya kan kita menjurnal ini kan, beban belanja pada ditagihkan ke entitas lain, gitu kan? Mm-mm. Awalnya kan kita menjurnal itu. Nah, itu kan kalau di SP2DG biasa kan kita kayak seolah-olah dapat duit, gitu kan? Ya, nggak? Itu bukan seolah-olah, emang dapat duit gitu kan? Ganti uang, kan mesti kan kita dapat uang kan? Ya nggak sih? Ya, Nangkep nggak? ya yang biasa. Nah, kan? Berarti kan ini kan kayak jurnal biasa kan? Mhm. Jadi seolah-olah kita menerima uang 45 250 500. Nah, gini kan? Ya enggak? Oke. Biar dia Mhm. kecil, mau nggak mau kan dia harus dikurangi dengan nominal yang sama. Ya enggak? Hmm. Nah, karena dia harus dikurangi dengan nominal yang sama, maka ada akun ini nih. Jadi nanti nol gitu, Fik. Pokoknya dia kalau dia nihil itu Seolah-olah dia tuh nggak dapat duit. Kalau yang biasa kan ngerti, dia dapat ngerti. duit. Ya kan? Kalau biasa dia dapat duit, tapi kalau yang nihil dia tuh cuma kayak apa namanya? Ngasih laporan doang, jadi kayak nggak ada duitnya gitu. Duitnya kosong dong. Tulis di notes yang tadi dong. Oh iya. Iya. SP2D. Ibu nihil. Pengen berenang lah. Seolah-olah tidak menerima uang. Pengen berenang. Jadi kas kotor yang diterima itu sama dengan nol. Tapi kalau misalnya no entry aja boleh nggak? Apa sudah harus di jurnal? Entry nggak boleh. Kenapa nggak boleh kan? Kita kan melakukan transaksi belanja kan, dan itu mau nggak mau harus ada di APBN. Gitu. Makanya nggak boleh no entry gara-gara kita kan belanja, dan belanja itu harus kita report di APBN. Nah, makanya sebagai penyeimbangnya itu kita seolah-olah menyetorkan apa sih? Menyetorkan uang UP yang kita punya gitu. Seolah-olah seperti itu. Kita dapat kas dulu, kemudian dinihilkan seolah-olah kita setor UP ke KPPN. Dapat kas itu jurnalnya seperti SP2D GU biasa. Dan nilai dinihilkan dengan jurnal uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Oke. Udah dapat, gengs? Apa logikanya udah dapat? Lo? Udah dapat? Ya, Bang. Udah dapat kan? Ya, Ya. itu SP2DG Unihil itu seperti itu.
Oke ya. Iya, iya. Terus yang ini setor UP, sisa pakai sisanya. Kurangnya sama yang ini. Biasalah. Yang ini juga biasa, 30-12 ini juga biasa. Salah. 28-12 ini juga biasa. Menerima surat tagihan ya biasalah. Tentang penerimaan pajak pada pendapatan. Sewa gedung, peralatan, sewa tanah gedung bangunan senilai. Kemudian bendahara penerimaan. Menerima setoran dari penjualan tiket. Ini juga sama aja. Tentang penerimaan bukan pajak pada menerima ya. Berarti kas di bendahara penerimaan ada pendapatan penjualan lain. Nah, aku tanya ke teman-teman, kira-kira ini ada jurnal kasnya atau enggak? Mia, halo Mia, Emang ada orang? monitor. Oh, Mia nggak ada. Joseph, absen 17. Apa sel? Itu kayak mana? Kayak mana, Pi? Nggak ngerti, Pi. Itu ada jurnal kasnya enggak kira-kira? Kalau jurnalnya kas di bendahara penerimaan, ada pendapatan penjualan lainnya. Nggak usah Ada. Adalah. Nggak ada. Nggak ada, karena nggak disetor ke negara. Ya, Ada kok DKE. Ya, Apa? dapat aku. Kenapa? soalnya di sini ada akun DKEL atau DDL-nya enggak? Pertanyaannya apa sih? Nggak ada. Ya udah berarti nggak ada jurnal kasnya. Oh, jadi jurnal kasnya hanya DKL sama DDL. Iya. Ya. Ya. Apa itu DKDL sama DKL? Diterima dari entitas lain sama ditagihkan ke entitas lain. Nerima. Itu aja yang di jurnal kas. Yang lainnya enggak. Jadi kayak misalnya ini nih, yang enggak ada, soalnya enggak ada akunnya. Ini ada, soalnya ada akunnya. Ini enggak ada, soalnya enggak ada akunnya. Ini ada, ini enggak ada, soalnya enggak ada akunnya. Ini enggak ada, soalnya enggak ada akunnya. Pokoknya gitu. Apa sih akun apa? Ditagihkan ke entitas lain, diterima dari entitas lain. Oh, jurnal kas. Aha. Gitu ya, guys. Nih, ini Ya. ada. Kalau misal udah dibayar jurnalnya gimana? Oh, kalau dibayar ya. Kalau dibayar kayak kita pengakun aja, kalau misalnya dibayar langsung aja diterima dari entitas lain pada pendapatan salah piutang PNBP. Itu apa, Pi? Ini jurnal yang ini kan, maksudnya setor ke itu boleh. Kalau misalnya di setor yang ini ya, kalau misalnya di setor yang kalau yang menghapus piutang kan yang atas, kalau yang bawah pas di setor diterima dari entitas lain. Gila Fadel, pertanyaannya bagus sekali. Absen 17. Melihat ke depan. Visioner ya. Ini kas di bendahara penerimaan. Ini nih, pecahkan palaku nanti. Pecahan sel, pecahan. Otaknya sel. Gitu ya guys. Masih ada yang pusing sampai sini? Tunggu. Itu yang pendapatan sewa diterima di muka Bukan. itu nomor 31 Itu yang bawahnya sini. yang penyesuaian. Ini yang bawah sini. Penyesuaian bawah sini. Oh. Ya. Kok hilang? Mana jurnalnya tadi, Pi? Kok hilang? Apa? Mana yang kau catat tadi kok hilang, Pi? Oh, aku hapus. Oh, jangan. Loh. Gimana sih? Aku langsung DDL aja ya. Ya, boleh lah. Oh, ada nih guys. Salat dulu aja ya. Kamu dari atas. Iya, boleh. Sini Ini belum. Itu jurnal ngapain? Kalau ditransfer, disetor. Kau dengar, kau baca lah pertanyaan Fadel tuh. Gila, Fadel. Fadel nih wah, is the best lah. Bentar. Kalau misalnya dibayar jurnalnya gimana?
Dia Oh, itu semua kalau dibayar, kalau semua ini. ya Si Fadel nanya nomor 28 kayaknya, soalnya dia yang ini kan. piutang. Itu dia tanya. Iya, nggak apa-apa sih dua-dua juga jadinya dia nggak apa bagus tuh. Gila Fadel, baru naik 1 dah dapat 2. Gokil. Fadel. Gila. Ampun. Tentor UAS model ya, tentor UAS. Siap. Naik 1 dapat 2, guys. Buy one gitu. Loh, ku dengar Kopa juga. Kemarin 36 ya, Kop? BBEL pada piutang PNBP. Itu yang Salah. Bener. mana sebut Ini kalau langsung disetor ya guys keadaannya. Gitu ya pada teman-teman. Ditagihkan ke ditagihkan ke Bentar dulu Apa-apa. ya aku lagi Tunggu dulu ya, aku catat dulu bentar. jangan dihapus ya, Pi. Ya. Topi. Iya. Kenapa, Nae? Yang tanggal 30 bulan 12. Ya. Penjualan tiket. Kenapa dikas bendahara penerimaan? Soalnya ada Bendahara nerima. soalnya ada tulisannya ini, bendahara penerimaan menerima dan belum disetor. Oh, kalau udah disetorkan dia di DDL. Ya. Benar sekali. Iya. Tangkap. Oh, ngeh. Oh ya. Kita masih ada sekelumit jurnal penyesuaian, tapi ini hitungnya lumayan lama. Fik, jawab dulu pertanyaan Fadil, Fik. Apa? Dia tanya apa? Iya, kas di bendara penerimaan. Nggak usah udah paham. Gila, dah paham. Gokil. Gila. Fadel. Nggak tahan. Hanya 1 detik. Satu detik cuma. 1 detik. Cepat Gila, kali, Bang. udah. Ya Allah, Wadel. Nggak tahan. Suhu. Ampun sungguh. Dia nanya, dia yang jawab. Gokil. Gila ya. Lanjut. Dia ngetes kau, Sep. Gila. Iya, dia ngetes topik nih. Kalian loh. Sayang. Bentar ya, guys. Cara pakai featuresnya itu gimana sih yang aku mau ngerti? Ya nanti aku bakal langsung peragain aja. Makasih loh, Pi. Semua aja napa? Akbi ada nggak ceritanya, Pi? Gak bakalan ada, dia paling abstrak dari semuanya. Aku aja nggak tahu ada siapa. Aku ini aja lah, pakai ruang guru. Nggak bisa ya? Oke guys, kita lanjut ya. Yuk. Dicatat penyesuaian besarnya pendapatan sewa. Nah, gengs, di sini kita lihat bahwasanya ya gampang lah ya. Maksudnya kita juga udah kenal bahwa jurnalnya itu pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa tanah bangunan. Ada yang pengen ditanyakan sampai sini? Harusnya belum. Soalnya ini ada yang ditanyakan. Jurnalnya doang, jangan lihat angkanya. Jurnalnya aja. Apa sih, Pi? Jurnal pendapatan sewa dibayar di mukanya yang mana? Ini penyesuaian pendapatan sewa. Kan tadi Iya, maksudku jurnal sebelumnya. Nah, jurnal sebelumnya kan kita ada mencatat di jurnal nomor tadi mana sih? Ini. Belum. Mana? Ini. Diterima uang sewa gedung untuk masa 3 tahun. Pembayaran. Nah, ini maksudnya pendapatan diterima di muka tuh ini maksudnya. Uang Itu unearned rent revenue ya? ya, Anjay. ya itu unearned rent revenue. Oke, ngeh. Berarti ya itulah. Berarti langsung unearned pada pendapatan, ya kan? Ya. Iya kan? Nah, terus jumlahnya kita lihat aja di sini. Ini kan 810 juta kan, guys. Untuk 3 tahun. 3 tahun. Tapi dia Berarti dibaginya, bagi. jangan langsung. Dia mulainya akhir Maret. Hati-hati. Tunggu aku hitung. 110 juta dikali
dibagi 3 dulu nggak sih? Bagi 3 gitu kan? Bagi 3 nggak sih? Dikali berapa? Nah, tiganya ikut nggak, Vi? Nggak ya? Enggak. Maretnya nggak ikut ya, berarti berarti 9 ya? Coba ya, ya. 202 5,5. Ya betul. Udah paham kan angkanya dari mana? Paham, Bang. Oke ya, jadi angkanya dapat dari 810 juta dikali dengan dibagi 3 gara-gara 3 tahun dikali dengan salah, dikali aja dulu. Gimana sih? Dibagi 3 aja Kali 9/12. terus dikali 9/12. Oke, dapat nggak angkanya? Dapat. Dapat ya? Ya. Oke. Itu penyesuaian yang pertama. Mana sih? Ambur in the house and the main house boot. Nah, kemudian penyusutan aset tetap sesuai kebijakan, umur ekonomis aset tetapnya diberi mesin fotokopi 5. Penyusutan aset tetap ditentukan berdasarkan kebijakan akuntansi satker. Nah, makanya ini kita harus melihat dulu kebijakan akuntansinya dia tuh kayak apa sih sebenarnya. Kemudian umur ekonomis untuk aset tetap yang dibeli dari 17, mesin fotokopi 5, dan disusutkan mulai tahun 2018. Maka dari itu kita lihat di sini, gengs. Kita lihat di kebijakannya ya. Kebijakannya ada bahwa nih, Satker tidak melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang dibeli pada tahun perolehan. Maksudnya kalau misalnya kau beli 2017, di 2017 itu nggak ada penyusutan gitu. Maka penyusutannya itu sebenarnya gara-gara ini kita gampang. Lihat aja di sini. Langsung aja peralatan dan mesin dibagi 10. Kemudian masa manfaat. Ini. Mana? Oh ini, mesin masa manfaat 10 tahun, ya kan? Jadi 3450 dibagi 10, gini ya. Kemudian yang penyusutan gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan 20 tahun. Kita dilihat dulu. 15,647,800. 15,647,800. Gini ya, gengs ya. Dibagi 20. Ya, dapat. Dapat kan? Ya. Kemudian aset tetap lainnya, ya ini. Ya ini kalau penyusutan aset tetap lainnya, karena dia 10 tahun nggak sih manfaatnya? 10 tahun kan? Aset tetap lainnya 10 tahun. Maka langsung aja. 2167 dibagi 10. 2167 bagi 10. Oke, gengs. Dapat ya angkanya ya? Oke. Nah, permasalahan lainnya terkait hal ini adalah bagaimana kalau misalnya ternyata kebijakannya tidak berkata seperti itu. Ternyata penyusutan di tahun 2000 penyusutannya alat yang gimana ya? Aku kurang ingat kata-katanya. Oh ya. Misalnya di kebijakan akuntansi peralatan yang dibeli di tahun 2018 mendapatkan penyusutan di tahun 2018 juga. Nah, itu gimana sih cara menghitung penyusutannya? Ini guys. Jadi buat penyusutan kasus penyusutan atas pembelian di tahun, misal gini guys, dia belinya itu misalnya Maret ya, kita anggap dia belinya Maret, beli Maret, masa manfaat 10 tahun misal, kemudian garis lurus tanpa residu ya guys.
Nah, gimana sih penyusutannya gitu? Penyusutannya itu gimana? Nah, jadi gengs, penyusutannya, misalnya nilai kosnya 100 juta. Kalau misalnya beli Maret, penyusutannya gimana? Nah, jadi penyusutannya langsung aja 100 juta dibagi 10. Nggak usah dikali. Misalnya belinya akhir Maret. Nggak usah dikali 9/12. Kenapa? Karena ini emang peraturan dari akunnya. Jadi di buletin teknis nomor 18. Jadi buletin teknis nomor 18 itu bahas tentang akumulasi penyusutan aset tetap. Tentang penyusutan aset tetap. Kalau misalnya dia dibeli kapanpun di bulan itu, penyusutannya tetap dihitung setahun, guys. Jadi misalnya gini, dia kosnya 100 juta. Jadi penyusutannya tetap 100 juta dibagi 10 tanpa dikali 9/12. Kecuali kalau dalam kebijakannya dia ada dikatakan lain. Tapi secara umum kayak gini. Jadi dia langsung dibagi 10 tanpa dikali 9/12. Penyusutannya dianggap setahun gitu ya, Fik? Ya. Kalau misalnya pun beli di Desember akhir, misalnya dia beli di Desember akhir nih ya. Dia beli di Desember akhir. Tanggal 31 Desember dia beli. Berarti penyusutannya tetap dihitung setahun. Oh, kayak Bu Sri ya? Aku ingat Bu Sri ngomong itu. Gitu. Oke. Nangkep kan? Nangkep. Oke. Ya, berarti permasalahan penyusutan selesai ya. Ini paling permasalahan penyusutan yang lain. Gimana tadi kunci jadi? Ya. Kemudian kita ke ini persediaan fisik. Ya, jadi ini ya gampang lah ya. Maksudnya nggak usah mikir-mikir susah-susah. Tapi gini guys, di sini ada beban keperluan perkantoran, beban persediaan konsumsi. Kenapa nggak beban pengadaan bahan dan makanan? Kan tadi kan kalau kita dapat yang obat awal gitu kan. Kan tadi kan kita catatnya pada pengadaan makanan. Belanja pengadaan bahan makanan. Aku ingat banget tadi kita beli obat, tapi belanjanya itu belanja pengadaan bahan makanan. Kok nggak seimbang sih pada beban persediaan konsumsi gini? Jadi gini guys, beban persediaan konsumsi ini cuman muncul saat penyesuaian aja. Jadi beban akun beban persediaan konsumsi hanya ada saat penyesuaian akhir periode aja. Oke guys, jadi beban persediaan konsumsi hanya ada saat penyesuaian akhir periode aja. Kenapa? Karena dia termasuk kelompok akun 9. Jadi 59XXX ini bahas tentang akun beban penyesuaian guys. Kalau misalnya teman-teman lihat di kode depannya si ini penyusutan dia 59. Ini juga 59. Kemudian ada 59. 39. Ya. Jadi beban-beban yang kayak penyesuaian itu biasanya maksudnya kan 59. Obat itu karena dia kayak persediaan konsumsi, maka dia persediaan konsumsi, tapi ATK-nya tetap diklasifikasikan ke yang lebih spesifik. Spesifik. ATK kan perkantoran, jadi masuk beban keperluan perkantoran. Jadi tahapnya kalau mau bedain dua akun, cari yang lebih spesifik dulu. Ternyata ATK lebih spesifik ke keperluan perkantoran daripada ke persediaan konsumsi. Nah. Oh, tadi di awal kita catatnya barang konsumsi ya, Fik? Iya. Semuanya? Iya, barang konsumsi. Gitu. Terus kalau buat ngitungnya nggak ada permasalahan ya, kan dia tinggal ngitung doang. Dia tinggal saldo awal tambah kemudian dikurangi akhir. Nah, guys, gimana? Ini ada kasus baru. Gimana kalau misalnya di akhir periode, gimana kalau saat akhir periode
terdapat persediaan yang belum diregister. Nah, gimana kalau misalnya kita beli, tapi baru persediaan yang belum diregister, tapi dia itu sampai akhir itu belum diregister juga, itu loh, paling kelupaan atau apa gitu. Nah, maka nanti di jurnal ini si persediaan yang belum diregister itu kita hitung atau tidak kita hitung dalam perhitungan ini. Mana nota? Oke, gitu ya, gengs. Masih ada yang ditanyakan? Ini juga berlaku ke aset tetap yang belum diregister ya, guys. Tidak dihitung apa, Fik? Penyesuaiannya. Jadi, Oh. jadi penyesuaiannya nggak ada. Ini berlaku untuk aset tetap juga. Jadi, untuk yang belum diregister, untuk aset tetap yang belum diregister, dia tidak menyesuaikan depresiasi. Tangkap, gengs, sampai sini, gengs? Ya, Bang. Tangkap ya. Oke. Ya. Yang ini selesai, kita selesai bahas ini. Kemudian kita bahas reklasifikasi. Nah, dasarnya, geng, setiap tahun tuh dia direklas. Jadi kalau misalnya dia nggak ada kata-kata ini pasti ada pereklasan bagian lah. Jadi yang jangka panjang dibuat ke jangka pendek. Yang utangnya ini dikurangin sebesar asuransi. Gak ada kesulitan kali ya di sini kan ya? Atau masih ada yang bingung terkait dengan reklas? Belum kan ya? Oke, sekarang kita masuk ke babak seru nih, guys. Jadi babak serunya ini adalah tentang piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, jadi di penyesuaian piutang tidak tertagih ini, dia diklasifikasikan menjadi 4 kategori kualitas. Jadi kualitas piutang itu dibagi jadi 4. Yang pertama adalah lancar, yang kedua adalah kurang lancar, yang ketiga diragukan, dan yang keempat macet. Oke ya, gengs, dapat ya dari sini ya. Nah, dan kemudian lancar ini persentasenya adalah setengah persen, kurang lancar 10%, diragukan 50%, macet 100%. Terus titiknya di mana sih? Biasanya kadang kalau di soal nggak diketahui dia itu sebenarnya lancar atau non lancar atau belum ditagih sampai yang kemarin dijelasin depannya. Kalau lancar itu dia piutangnya belum jatuh tempo. Ya, piutangnya belum jatuh tempo. Kalau yang kurang lancar dia itu diterima, kalau nggak salah nih, diterima surat tagihan pertama. Apa sih namanya surat yang pertama itu loh? Surat apa sih? Ada yang tahu nggak, guys? Namanya apa? Surat yang pertama itu. Surat penagihan pertama. Ada yang ingat? Oh, bentar. Nyam. Ini P, apa namanya itu? Apalah, Kalau yang kurang lancar gimana, Sir? yang kurang lancar
belum dilunasi hingga 1 bulan sejak surat tagihan pertama. Disisihkan 10% dari nilai piutang. Kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. Cepetan. Oke. Jadi gini, ini kurang lancar dilakukan macet 10% dari piutang setelah dikurangi Nilai agunan. dia belum dilunasi hingga berapa sel? 1 bulan sejak tagihan pertama, surat tagihan pertama. Sejak surat ini kadang kan kalau misalnya besok nggak ada keterangan lancar kurang lancar biasanya kayak gini bentuknya. Kalau ini 50% dari piutang setelah dikurangi agunan. Yang ini belum dilunasi sampai surat kedua kan? Iya, 1 bulan. Terus ketiga, udah mantap, lanjut. Oke, kemudian dan belum dilunasi. Satu bulan sejak surat tagihan. Oke guys, yang dari sini ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini dari piutang biasa yang nggak pakai nilai agunan dan lain sebagainya yang lancar. Kemudian, gengs, ya ini ya udah jelaskan. Nilai agunan nanti mesti diketahui di soal, pasti diketahui. Kemudian diragukan macet. Oke, jadi kayak gini ya, gengs. Kalau misalnya ini kan kebetulan aja dia ada lancar, kurang lancar, gini kan. Tapi bisa aja di soal itu dia tuh nggak diketahui gini, nggak diketahui ginian. Tapi dia tuh kayak diketahui ini. Jadi gitu ya, gengs. Jadi kayak diperhatikan baik-baik. Oke, kemudian kita langsung aja masuk ke penjelasan. Dan ingat gengs, ingat nilai yang di jurnal itu bukan hasil perhitungan di atas, melainkan setelah dikurangi saldo penyisihan pada awal tahun. Masih ada yang bingung sampai sini, gengs? Jadi dia itu bukan hasil dari hitungan-hitungan ini, tapi setelah dikurangi dengan saldo penyisihan piutang yang ada, saldo penyisihan di awal periode. Ya, gengs ya. Masih ada yang bingung? Coba langsung kayak mana, Pi? Contohnya? Contohnya. Ya, ngantuk tapi. Oke, kita lihat ya. Misalnya gini. Kita hitung piutang PNBP. Nanti dapat berapa yang masih itu. Udah kita yang ini nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Jatuhnya juga sama aja. Kemudian aku ngitung yang ini aja ya. Depan piutang tak tertagih, tagihan penjualan angsuran. Nah, jadi gini guys, kan di untuk tagihan penjualan angsuran sama tagihan tunggal perbendaharaan kan dia kan nilainya di akhir periode malah berkurang kan, guys, nggak bertambah gitu kan? Ya enggak? Saat piutangnya dia tuh berkurang, maka nilai penyisihannya juga berkurang. Bentar. Jepit. Yo.
Oke, gengs, kita habis itu hitung satu-satu ya buat yang ini. Kan dia nilainya berkurang tuh, gengs. Nah, karena nilainya berkurang, maka penyisihannya kita debit. Tadi dapat saldo awalnya dia itu, kan saldo awalnya si tagihan piutang tagihan angsuran kan 264 juta. Tapi kita udah reklas 132 juta, gitu kan? Ini kan tinggal 132 juta. Nangkep nggak, gengs? 132 jutanya aku dapat dari mana? Nangkap atau tidak? Jadi 132 juta ini dapat dari saldo awal 264 juta ini dikurangi dengan penyesuaian yang ini. Penyesuaian yang ini. Itu dapat 132 juta. Terus dikali, karena dia hitungannya lancar, hitungannya ini ada keterangannya bahwa dia itu lancar. 20% dalam, salah. Untuk seluruh pendek yang lain dan utang jangka panjang seluruhnya dalam kualitas lancar. Jadi kan ini dalam kualitas lancar kan. Nanti dikali ini 0,5%. 0,5%. Kemudian dikurangi, gengs, dikurangi saldo awalnya. Saldo awalnya guys. Saldo awalnya, saldo awalnya kan 1 juta 1.320 kan. Ya, 1.320. Nah, tapi guys, nanti tuh kalian kalau ngitung, nanti ketemunya tuh bakalan negatif 660.000. Nanti teman-teman ngitung tuh hasilnya tuh negatif 660.000. Nah, makanya 660.000 ini kita debit, gitu kan? Nah, biasanya kan kalau misalnya penyesuaian penyisihan itu kan pasangannya kan beban penyisihan piutang tak tertagih gitu kan. Enggak BDI, budget expense gitu kan. Tapi kalau di akun ini, karena BDI itu nggak mungkin dalam kredit, kan beban kan mestinya debit. Misalkan dia itu piutangnya debit. Maka nanti masuk ke koreksi lainnya gitu. Kalau misalnya piutang yang kita jual itu berada dalam posisi debit. Tangkap nggak? Dapat? Oke, aku anggap ya. Kemudian yang ini juga sama aja. Kita hitung piutang dari awal sampai akhir dulu. Berapa sih piutang perbendaharaan ini? Terus dikali 0,5% karena dia sama-sama kualitas besar, dikurangi saldonya ini, nanti ketemulah nilainya. Kalau negatif kayak ini, maka jadi dia debit. Kreditnya adalah koreksi lainnya. Akun AFDA atau penyisihan piutang. Oke, gini ya, gengs. Masih ada yang ditanyakan dulu dari sini? Mantap, Pi. Masih paham kan ya? Nah, kemudian yang ini teman-teman harus hitung dulu piutangnya ada berapa. Kayaknya piutangnya ini 280, guys. Jadi piutangnya ini totalnya 280. Jadi kita hitung dulu yang piutang PNBP berapa nilainya dia.
Nilainya dia itu kalau nggak salah 280. Nah, tapi hati-hati, gengs. Karena di sini 90% lancar, 10% kurang lancar, jadi harus kita pisahkan. Maka yang pertama 280 juta. Dikali dengan 90% porsi piutangnya, dikali rate kalau dia lancar. Ditambah dengan ini kan, ditambah dengan 280 juta. Ini dikaliin 10% untuk porsi piutang yang kurang lancar, dikali lagi rate untuk kalau kurang lancar finishingnya berapa, dikurangi saldo awalnya. Saldo awalnya kayak kalau nggak salah 3.500. Gini, gengs. Nanti ditemukan nilainya adalah 3.667.500. Masih ada yang bingung, gengs, sampai sini? Mantap, Pi. Ngantuk, Sel. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Jadi gini ya. Jadi kalau teman-teman dapat kayak gini, teman-teman harus dipisahin dulu piutang mana yang lancar, mana yang kurang lancar. Kemudian dikaliin tarifnya, kemudian dikurangi dengan saldo awal penyisihan. Kalau debit, pasangannya bukan beban, tapi pasangannya adalah koreksi lainnya, seperti yang tadi hijau. Seperti ini ya, gengs. Nah, kemudian penyesuaian selanjutnya ya. Terdapat tagihan listrik dan telepon masing-masing sebesar 15.810.000 dan 7.326.000 yang belum dibayar hingga akhir tahun. Nah, kalau terkait untuk hal yang ini, maka kita langsung aja beban langganan listrik, beban langganan telepon pada belanja yang masih harus dibayar. Kenapa langsung belanja barang yang masih harus dibayar? Gak usah diterima tagihannya. Karena ini penyesuaian akhir periode yang itu dari sebuah pengecualian. Kan kita sebenarnya kalau di jurnal awal akun ini kan baru dicatat kalau ada SPP kan, baru ada SPP. Tapi berbeda kalau dia kasusnya di penyesuaian akhir periode kayak gini. Jadi dia langsung kepada belanja yang masih harus dibayar. Seperti itu, guys. Jadi kalau untuk akhir periode dia langsung aja. Yeay, selesai. Dah satu-satu tes. Alhamdulillah. Laporannya nggak usah kali ya, bisa gitu sendiri. Gak ada yang aneh kan dari laporannya, Pik? Nggak ada. Ini aja Pi kan jelasin yang Nah, koneksi belum. Perfect Paradise. Sit. Oke. Nanti pastikan. Taufik, Wow. kalau bisa request kos boleh lagi. Sekarang, Bang. Malam kosfik. Sekarang iya kos, Pik. Malam lah kok, siang pula. Siapa yang bilang siang? Can. Lihat Gitu kan. ya. Tapi ya, kalau bisa kos. tadi aja habis anjir, jahat banget kalian. Oh iya, kuotanya habis. Nanti kan belikan, Pik, seluruh Pik. Minta kas sama Danet, banyak itu. Nah, Danet, uang kasku 1.000, kasih dia. Bercanda, Pik. oke. Enggak, serius-serius. Nah, guys, ini sebenarnya belum semua kasus yang tercompile di sini. Jadi nanti ada kasus lagi. Ini aku jelasin kasus yang lain. Sebenarnya kasus yang belum tuh hibah terus aku lupa. Oh, sama penghapusan piutang sama kalau ada dia udah dihapus tapi tiba-tiba dibayar. Apa, Pik? Yang ketiga tadi? Dia piutangnya udah dihapus, tiba-tiba dia bayar. Oke, bentar. Tadi pertama hibah, penghapusan piutang, terus piutang udah dihapus dibayar lagi. Oke. Itu kasus yang belum ditemuin di sini.
Di 2019 ada nggak? Nggak ada. Itu. Nggak ada juga. Ada juga. Ah, Muncul di kita tuh. Udah fix. yang muncul di kita, aku yakin muncul di kita. Iya, aku pun yakin kali. Yang mana yang muncul? Itu tadi yang bilang dia 3 tadi. Hah? Penghapusan piutang, Oh, terus recovery piutang, maksudnya piutang yang udah dihapus tiba-tiba orangnya bayar lagi. tapi Excelmu coba buat ke sebelah, geser ke kanan. Ya, Belum, Pi. kenapa? Geser Excelmu ke kanan katanya. Oh, ke sini. Iya, mau lihat itu angkanya. Angkanya. Oh alah, tak kirain. Gemoy banget. Gemoy banget. Ya permasalahannya aku yang cuma ini sih. Ada hibah. Jadi kalau misalnya ada hibah Kok dari belum? apa? Kita kan dapat Main materi hibah. isi. Kita kan dapat materi hibah. Tapi emang dia itu apa ya? Di soal-soal tes tahun lalu itu belum ada gitu loh. Dan kayaknya kita bakalan dapat. Weh. 13, 14. Kita tahu di soal ada agunan dari mana? Di Dikasih nanti CLK ya, Pik? di CAK bisa, nanti di soal di transaksinya itu nanti ada kayak kemarin bapaknya jelasin kan di BPT-nya kan ada. Oh ini nilai agunannya segini. Makasih ya, Pi. Coba kasih tahu dulu, Pi, yang cheat yang kau bilang itu kayak mana. Ayolah, cepat. Ini nggak mau tak jelasin yang penghapusan piutang dulu. Oh ya udah boleh. Tapi Pi udah nggak fokus lah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, lanjut lah. Tapi kalau cheatnya gimana sih? Yuk, ngajarin nge-cheat. Mau penghapusan piutang apa nge-cheat dulu nih? Mana, guys? Mana, guys? Penghapusan piutang apa nge-cheat dulu? Nggak tahu aku. Lain. Penghapusan dulu Iyalah, aja aku. kali ya. Penghapusan dulu aja kali ya. Boleh lah, direkam kan nanti aja ya boleh. Lanjut. Oke, saat ada penghapusan piutang. Tulis di notes ya, Pi. Hah? Kalau nggak di note di Excel, Pi. Apanya? Notepad aja notepad biar kayak catatan-catatan gitu semua. Sebenarnya aku tuh cheat sheet-nya sih dia itu sebenarnya nggak begitu apa ya, cheat sheet-nya itu nggak cuma Excel doang sebenarnya, tapi cheat sheet dalam kamu mempermainkan kertas ujian sama kamu dalam mempermainkan tulisan. Ya aku cenderung itu. Aku mempermainkan nanti kurang meremet kerem aku kan. Penghapusan dia dicatat saat ada SKTJM terbit. Kok nggak ada? SKTJM atau apa sih? SKTJM atau apa namanya, penghapusan atau penghapusan tuh? Aku lupa namanya. Bentar. SKTJM. Iya betul, surat keterangan tanggung jawab mutlak. Loh, tapi itu TPTGR, Pik. Oh, yang penghapusan aku lupa namanya. Surat penghapusan. Bentar. Penghapusan ya. Tapi kau ngetik di mana? Di notepad. Nggak kelihatan tak? Nggak ada. Notepad itu nggak ada sel. Nggak ada, Pik. Aduh, nge-freeze lagi. Tidak. Tuh, tanggung juga. Wait, aku barangkali kuotaku habis lagi. Yaudahlah, gimana ya? Oh iya bener, habis lagi, gengs. Yaudahlah, Fik. Gimana ya? Yaudahlah, nggak apa-apa, Fik. Udah. Udah nggak apa-apa, Kamu Fik. tulis di notepad-nya aja, tapi nanti Iya. bisa terus di Atau nanti di VN kamu ngomongnya atau gimana? share ke dulu. Tapi Tanya apa yang Fik ya? ya, videoku nge-freeze. Kopa ngerti itu sebenarnya Kopa. Kopa tuh udah ngerti itu. Kop ngerti lah Kop. Transfer ya kok. Ngerti lah Kop. Ya. Kopa. Oh belum. Sebentar ya, gengs, ada urusan sebentar aku. Iya yang apa Pak? Maaf ya Om, kalian berisik. Sebentar ya, gengs, aku masih ada urusan nih.
Ntar Iya, Iya, silakan. tapi Kalau nggak Fik di-off-kan lanjut. aja, terserah kamu, Fik. Ya, kalau mau di-off kan juga nggak apa-apa. Iya, Fik, belum sholat kok kan? ini recordernya tak pause aja. Gak bisa di pause, nge-freeze tuh Pak. Ya Allah, ya Rahman. Udah selesai ya. Inilah nggak apa-apa, Fik. Silakan, Fik, lanjutkan itu urusanmu. Mending nanti di notepad-nya ditulis ya, Bu, yang di utang. Bener kok, Fik, tadi SKTJM PEM. Oh iya. Iya. Ini ada pertanyaan dari dia. Fik, yang penyisian piutang tadi kenapa pada koreksi lainnya? Soalnya gini, kan kalau jurnal penyisian piutang kan dasarnya pada beban penyisian piutang tak tertagih kan. Kalau dalam akun ini dia itu berbeda dengan si penakun dulu. Kalau penakun dulu kita bisa mengkredit itu beban. Tapi kalau untuk akun ini kita nggak bisa mengkredit beban. Soalnya beban itu adalah di debit, makanya yang dipakai adalah koreksi lainnya. Gitu. Gimana dia? Udah nyangkut belum? Koreksi lainnya nanti masuk kemana, Fik, laporan? Ekuitas LPE. Si dia nanya dari mana, weh? Dari WA mungkin? Enggak, di chat private. Maksudnya kan Oh, chat. sebenarnya itu Iya, ngerti. chat private. Tips and trick Fik. Ya nanti ya. Di sini aku maksudnya yang lainnya. Nggak apa-apa, Fik. Kalau mau ngajarin aja bersyukur kali, alhamdulillah. Bersyukurillah. Oh, oke, Fik. Ya siap. Tapi lihat Mankel. Ya. Video Weh, nge-freeze. Lagi pergi dia ya. Itu kok dia. Kenapa? Notepad-nya muncul, Fik. Notepad-nya muncul. Alhamdulillah, tapi nggak gerak. Ya emang aku nggak tulis pandai. Oh, memang nggak. Itu. Coba kamu